Singkat saya ngomong ya, cerita yang kemarin ya. Kalau saya ceritain bisa nginep bapak di sini. Singkatnya apa? Beb, nanti pintu masuk ono beb, Grapura depan 15 menit hancur deh. Itu ngomongnya di kantor pokoknya. Nanti setelah itu beb, Majelis Talimnya Habib ini tempat acara hall, Maulid pengajian. Ini 15 menit hancur nanti. Setelah ini beb, makam Mbak Priuk 15 menit hancur gitu. Saya depan orang tua, saya bilang, Pak Wali Kota sampai ngomong jangan sembarangan. Insya Allah yang hancur bukan ini tapi Bapak nantinya. Nah saya ini nggak tahu Bapak Ibu. Saya pikir kan bohongan ngegertakin saya. Saya ngajarin ngaji di sini sama anak kecil. Santri saya 60 orang ngajarin ngaji. Nah tiba-tiba ada laporan, Bib makam Mbak Priuk mau digusur. Kapan? Sekarang itu banyak ribuan Satpol PP kan. Itu Satpol PP ribuan Pak, jumlahnya ada 7.000 Satpol PP. Itu saya punya santri 60, anak kecil yang menang yang mana ini? Kalau Bapak punya durian sama ketimun diaduin, yang mejret adalah ketimunnya ya. Tapi pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah santri saya, nah mereka 7.000 Satpol PP ini bukan hanya orang, tapi bawa alat gerak, beko. Tahu Pak beko Pak? Iya. Beko, bulldozer, gas air mata, senjata tajam, air water cannon, perisai mata, tameng, helm komplit. Nah santri saya ke depan itu bawa itu tuh alat itu tuh hadro. Apa orang Jawa bilang terbangan ya. Kalau saya hadro bilangnya. Ini bawa ke sono santri saya ke depan. Nah sampai depan itu berhadapan sama ribuan Satpol PP. Mereka udah siap. Dia bingung. Loh anak-anak kecil semua katanya. Udah gitu kecil semua kayak Pak Yai bersarung semuanya. Santri saya anak kecil begini bersarung semuanya. Nggak ada yang pakai celana. Bersarung semua katanya. Udah gitu bawa hadro selawatan di depan. Nggak ada rasa takut anak kecil santri saya. Nggak ada rasa takut. Nah, tiba-tiba ada komandan Satpol PP, saya lagi itu belum tahu namanya. Namanya sekarang udah tahu harian Majelis. Itu badannya gagah, bengis, mukanya serem. Itu bicaranya kasar, Pak. Bongkar, tidak ada makam wali-walian, kata. Ya Allah, ya Rabb. Itu saya kaget, terkejut, siapa yang mengatakan begitu? Itu kata anak kecil santri saya, komandan Satpol PP, saya berdoa di depan, ya Allah, ya Rabb. Itu orang mengatakan begitu, ya Allah, ya Rabb, berkat sir karomah Priuk. Itu biar kena ajab ya Allah ya Rabb. Itu begitu saya doa ngaminin anak kecil itu jatuh Pak. Itu jatuh nggak bangun-bangun. Saya lihatin nggak bangun-bangun. Digotong sama pasukan Satpol PP, digotong, dibawa kemana saya nggak tahu, di ambulan. Itu saya berdoa lagi, ya Allah ya Rabb, jangan dikasih bahaya tuh orang, jangan dikasih sehat, jangan dikasih sembuh, dan jangan dikasih mati dulu ya Allah ya Rabb. Sampai sekarang nih Bapak Ibu komandan Satpol PP, kejadian 2010 sampai sekarang 2019. Berarti udah 9 tahun, sampai sekarang itu komandan Satpol PP itu masih hidup, tapi yang geletak di kasur, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk. Nah itu badannya gede, gemuk, itu habis badannya kurus, kotoran, beraknya di kasur, kencingnya di kasur, makan di kasur, itu kasurnya penuh dengan kotoran, makan keluar lagi, makan keluar lagi, makan keluar lagi, udah loh. Itu keluarganya udah angkat tangan capek, manggil lah kiai ustadz wilayahnya, suruh bacain Yasin supaya biar cepat mati katanya. Tapi nggak mati-mati sampai sekarang. Panggil dokter, suntik mati. Jangka berapa bulan disuntik mati, nggak mati-mati. Akhirnya dimasukin ring yang harga 100 juta ke jantungnya. Itu ringnya itu keluar lagi. Nah dokternya ini agamanya Kristen, kata dokternya ini nggak bisa baik, harus minta maaf di makam Mbak Priuk katanya. Jadi dokternya ngomong begitu, nyaranin. Sampai sekarang nggak ada minta maaf seperti itu. Emang saya udah sakit hati juga malah. Itu depan saya ngomongnya seperti itu. Singkat Bapak ya, ini sampai sekarang dia masih hidup, cuma badannya habis mereka. Nah yang megang beko nih, Satpol PP, itu begitu bergerak, mau ngancurin pintu masuk Grapura depan, tiba-tiba bekonya itu mati. Udah nggak tersentuh lagi nih, apa pintu masuk Grapura. Mati, tiba-tiba mesinnya meledak. Meledak, keluarkan api, kebakar, dia kaget terkejut. Begitu ngeliat ke depan, itu supir bekonya ngeliat orang raksasa, pakai jubah putih-putih. Itu tingginya begitu dilihat 35 meter tingginya itu depan orang raksasa. Jadi ada gaib makam Mbak Priuk nih nungguin di depan. Ada satu orang di sini, 2 orang katanya mereka ngelihat. Yang Grapura kedua 2 orang, 1 orang. Itu kabur semuanya. Mereka loncat ngasih tahu, itu lihat ada orang raksasa, kabur semuanya. Nah mereka di sono di depan Grapura itu ngelemparin batu, mengeluarkan tembakan gas air mata. Nah gas air mata ini di alam kembang Priuk ini hampir 30 butir gas air mata, itu tidak ada yang meledak satupun juga. Diambillah santri saya anak kecil, diambil, dipegang, dilemparin ke Satpol PP, jatuh di Satpol PP, itu tiba-tiba meledak, mengeluarkan asap, perih semua matanya Satpol PP. Banyak ajaiban itu luar biasa. Mereka heran, perih, bubar semuanya. Mereka mundur, maju lagi, bawa air water cannon yang perih ke mata, itu airnya disemprotin ke anak kecil.
Itu air itu kalau kena mukanya, matanya itu bisa perih, kalau nggak diobatin bisa buta, mengakibatkan buta. Itu air itu begitu masuk di halaman itu nggak kena anak kecil, itu kayak ada yang jagain. Di halaman pun air pun nggak jatuh sampai ke bumi di halaman, itu nggak jatuh, kayak yang dijagain. Tiba-tiba dari halaman keluar angin besar, itu air didorong sama angin berbalik lagi, yang kesemprot adalah Satpol PP, perih semua matanya. Jadi banyak gaib Pak yang jagain di sini Pak, tolongin. Mereka mundur lagi, maju lagi, itu santri saya anak kecil ditembakin peluru tajam, itu emang mau dimatiin saya sama santri saya hari itu juga. Peluru tajam yang mematikan, ibu sumpah saya demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Mereka udah sediain ratusan truk berisi tanah merah. Itu kalau Habib mati di tempat, santri saya mati di tempat, itu hari itu langsung diuruk sama tanah merah, tanpa disolatkan lagi, tanpa dimandiin lagi, tanpa dibungkuskan kapan. Tapi Allah punya perlindungan atas perlindungan. Itu begitu ditembak anak kecil santri saya, kena badannya tapi nggak tembus, bajunya pun nggak bolong. Bajunya nggak bolong, nempel di baju, jatuh, nempel di baju, jatuh. Itu yang ditemukan peluru tajam ada 12 butiran peluru tajam kemarin kejadian. Itu alhamdulillah. Nah mereka bingung, maju lagi, dihadapi lagi sama santri anak kecil di depan. Itu tamengnya dipukul belah dua, helmnya belah dua. Nah mereka bicaranya apa ngomongnya? Ini satrinya Mbak Prit mungkin dikasih ilmu sama Habibnya. Padahal saya nggak kasih ilmu apa-apa, ilmunya cuma banyutek, keripik singkong aja. Cuman saya di sini suka ngamalin baca Ijib Sakran. Ijib Sakran ini ada 3 lembar, ada 3 lembar. Cuman tukilannya saya ambil. Bacanya itu alfi 7 kali. La haula wala quwwata illa billah azim. 1000 kekuatan, tidak ada ya daya upaya kecuali kuatan dari Allah Ta'ala. Itu dipukul tameng anak kecil belah dua, belah dua. Bingung mereka mundur. Nah tiba-tiba santri saya di depan ngedengar suara saya, teriakan saya, katanya suruh mundur, lari ke makam Mbak Priuk, jamaah semua anak-anak mundur deh. Ini saya belum pernah bilang mundur, itu kejadian perang kemarin, itu selalu takbir, Allahu Akbar, Allah. Cuman anak-anak santri saya ini bilang ada suara saya suruh mundur. Saya bilang kok pada mundur semuanya. Nah sebagian ke makam Mbak Priuk, ya udah saya suruh, udah jarak ke makam Mbak Priuk, berdoa, munajat, wasilah, minta tolong. Nah saya sebagian berapa puluh orang di sini gerbang hijau. Saya itu udah ketakutan Bapak Ibu, udah serahkan kepada Allah Ta'ala, udah siap mati di sini tempatnya. Itu berdoa terus, saya jalan terus, ya Allah ya Rabb, berkat Sir Karomah Mbak Priuk, mudah-mudahan nih makam dijaga, jamaah dijaga. Nah rupanya mereka ribuan masuk Bapak, tapi nggak masuk kemari Pak, nggak masuk kemari. Ini dari Gerapura kedua ini 30 meter ke depan, itu begitu masuk stop, dia lari lagi sekecil-kecilnya keluar. Dia ngelihat katanya ada pasukan berkuda pakai jubah putih yang keluar dari makam Mbak Priuk, pintu yang kecil. Itu ada pasukan berkuda, mereka lihat. Itu kabur keluar, saya lihat kok kabur semuanya. Jadi gaib ini yang lawan yang gaib. Itu mereka keluar semuanya. Nah begitu saya lihat ke anak kecil yang santri saya ke makam, itu di teras nggak ada yang berdoa. Itu pada geletak semua di kasur, katanya kayak dihipnotis. Saya giniin tangannya, jatuh lagi, kok begini semuanya. Pada lemas katanya anak kecil, lemesnya katanya kayak dihipnotis. Matanya ngelihat, dilihat sama anak kecil, pada ngomong semua, Bib, saya ngelihat kok banyak orang ribuan pakai jubah putih di makam ini, penuh katanya. Jadi mungkin suruh istirahat dulu, biar gaibnya keluar semuanya. Nah mereka lihat gaib tuh Pak, ngeliat pasukan berkuda ke jubah putih keluar. Begitu lari keluar, mereka ngeliatin ke atas, tiba-tiba makam Mbak Priuk ini mengeluarkan sinar berwarna emas membara. Itu sinarnya kejadian kemarin 2010 kemarin. Nah ini sinar gaib kelihatan dengan mata. Ribuan ribuan Satpol PP, Polres yang agama Kristen pun ngelihat di depan sini. Saya pun ngelihat, jamaah semua ngelihat. Ini difoto sama santri saya anak kecil. Itu sampai ke langit sinarnya berwarna emas. Sampai ke langit muncul ribuan burung di sinar itu. Ribuan burung itu ngedeketin mobil Satpol PP, tiba-tiba burungnya itu ngelemparin batu dari atas. Mereka ngelihat kok ada burung ngelemparin batu aneh seperti burung ababil. Nah, burungnya itu udah ngelemparin batu, itu turun ke bawah, plus hilang semuanya. Itu mobil kendaraan Satpol PP dari depan Gerapura sama mobil Brimob sampai ke jalan raya, kurang lebih hampir 300 kendaraan meledak semua, kebakar, tidak ada yang tersisa. Mobil water cannon, mobil beko kebakar semuanya. Nah ini Satpol PP yang ribuan berantakan semuanya dan banyak mati di tempat di situ yang kebakar badannya. Itu berantakan, mereka menyelamatkan diri keluar. Begitu keluar ke jalan raya itu ngelihat ribuan, ratusan ribu umat Nabi Muhammad penuh berbonjong-bonjong mau bela makam Mbak Priuk, nggak tahu datang dari mana, saya nggak tahu. Itu penuh. Kalau saya anak kecil semua di sini. Mereka masuk keluar ngeri, ketakutan masuk ke dalam. Begitu ke dalam itu